Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang lebih menohok dari isi dompet setelah habis gajian. Hari ini kita bahas topik yang pedas, tapi bukan sambal, karena ini lebih perih, yaitu soal cari kerja di Indonesia. Dalam video yang beredar, tampak para pencari kerja berebut menindai kode QR untuk bisa masuk melamar pekerjaan. Suasana yang awalnya kondusif berubah menjadi ricuh seiring dengan membludaknya peserta acara. Massa juga tampak saling berteriak dan saling dorong satu sama lain. Beberapa peserta job fair tampak ada yang menaiki mobil pemadam di lokasi sembari menunggu antrean masuk. Saking padatnya dan teriknya sinar matahari, sejumlah orang juga dikabarkan pingsan. Pencari kerja yang sudah tak sabar mendesak dan meneriaki panitia agar mengizinkan mereka masuk. Insiden saling lempar dan saling pukul sempat terjadi di tengah-tengah antrian. Kejadian ini terjadi di salah satu halaman gedung universitas tempat job fair tersebut dilaksanakan. Sementara itu, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang mengatakan antusias yang tinggi itu menjadi beban moral bagi pemerintah daerah. Ia menyebut pihaknya menyediakan 2.000 lebih lowongan pekerja pada ajang bursa kerja tersebut. Tetapi pencari kerja yang hadir mencapai lebih dari 25.000 orang. Jadi gini, Kementerian Ketenagakerjaan kita tercinta bilang, Kenapa banyak orang datang ke job fair? Bukan karena cari kerja itu susah, tapi karena orang-orang lagi cari peluang baru. jadi kerusuhan di job fair Bekasi yang kayak konser Coldplay batal itu karena masyarakat terlalu antusias, bukan karena butuh kerja. Ya jelas antusias lah bang. Udah 5 bulan nganggur, mie instan tinggal bumbu doang. Masa anda semangat? Mari kita mulai dari fakta. Data BPS, jumlah pengangguran per Februari 2025 ada 7,28 juta orang. Ini belum termasuk yang underemployed, alias kerja tapi setengah hati, kayak PDKT yang gak jadi-jadi. Dan dari data BPS dan Kemenaker, jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dari jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Kapan ini bakal nutup? Entahlah, mungkin nunggu unicorn bisa ngelamar jadi ASN. Jadi kalau kamu ngerasa saingan makin banyak, itu bukan perasaan, itu kenyataan. Kayak mantan kamu yang udah nikah duluan. Jawa Barat aja ada 542.000 orang yang lagi cari kerja. Satu provinsi isinya job seeker semua. Mau cari kerja atau cari warung kopi juga jadi bingung. Oke, sekarang apa alasannya? Kenapa susah cari kerja? Karena lowongan kerjanya nggak cukup. Angkatan kerja nambah 3-4 juta per tahun. Lowongan kerjanya nambah nggak? Ya, nambah. Tapi kayak rambut ketek. Tumbuh, tapi nggak kelihatan. Lalu yang berikutnya adalah karena mismatch skill. Perusahaan pengen karyawan yang udah jago, tapi bayar murah. Fresh grad cuma bisa bilang, Bang, pengalaman saya sih nggak ada, tapi semangat saya 110%. akhirnya yang pengalaman ditawar kayak baju di Tanah Abang, yang fresh grad dicoret karena kurang jam terbang, dan sisanya diganti ChatGPT. Yang ketiga, PHK massal. Tahun ini aja 70.000 orang kena PHK. Alasannya berbagai macam. Permintaan turun, biaya naik, dolar ngambek, investor kabur, ormas merajalela, dan startup butuh profit. Sebentar. Sejak kapan startup kenal untung? Waktu Menakar bilang, Koran PHK cuma 26.000. Serikat Buruh jawab, Om, angka dari mana? Kita hitung 70.000. data dari JHT, klaim JKP, dan BPS semua menunjukkan pengangguran naik. Tapi biar tetap optimis, pemerintah bentuk Satgas PHK. Mungkin kerjaan Satgas itu buka spreadsheet, lihat angka, terus bilang, Naik ya.
Oke, cukup roastingnya. Sekarang segmen terakhir, bagian tips dan trik. Judulnya, How to Survive as Pengangguran Bermartabat. 1. Perluas pencarian. Jangan cuma lamar di kota sendiri. Coba remote, hybrid, atau minimal cari kerjaan di tempat yang ada sinyal. Berikutnya, pakai keyword spesifik. Di job portal, jangan cari kerja aja. Cari Batman sipil, entry level, tempat malamat tapi gaji 10 juta. next, jangan cuma nunggu loker. Kirim CV duluan, DM HRD-nya. So kenal, so dekat, tapi jangan so ganteng ya. Berikutnya adalah tingkatkan skill. Belajar online, ikut kursus, free webinar sekarang ada di mana-mana. Jadi, kalau sekarang kamu cuma bisa Excel, ya minimal jago bikin grafik bohong yang meyakinkan. Lalu ada juga networking. Bilang ke teman, ke mantan, bahkan tetangga. Kalau ada lowongan, kabarin ya. Kalau mereka balas, Roman di hati aku masih ada. skip, itu jebakan Batman. Yang terakhir, jaga mental. Kalau ditolak, jangan baper. Anggap aja perusahaan itu kayak gebetan. Kalau nggak nerima kamu, berarti dia nggak layak dapat kamu. Jadi buat kamu yang masih cari kerja, ini bukan soal kamu nggak bagus, kadang dunia aja yang terlalu pelit kasih kesempatan. Tapi jangan nyerah. Upgrade skill, cari terus, dan jangan lupa ketawa. Karena kalau hidup terus-terusan serius, kita bisa lupa cara yang waras. Dan buat kamu yang kerja di pemerintahan, kalau lihat rakyat rebutan kerja, tolong jangan bilang mereka cuman antusias. Itu bukan antusiasme, itu survival mode. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga job fair berikutnya nggak pakai bodyguard dan barricade. Bye. Peace.